Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mengajak, berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan tingkatan keagamaan kita kepada Allah. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan beriman. Naikkan lagi kepada tingkatan takwa. Dan Allah mengajak kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, yakninya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita melaksanakan puasa. Puasa itu endingnya adalah takwa. Ketika kita sudah berada pada tingkatan ketakwaan, naikkan lagi tingkatan keagamaan kita. Bukan hanya sekedar bertakwa, tapi Allah meminta kita agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri itulah yang disebut dengan Islam, saudaraku. Saudara-saudaraku, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dikumpulkan dengan gerak tangannya Allah. Dengan kaki kita melangkah, semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang besar hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah ini, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak kenikmatan-kenikmatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi Allah begitu rahmatnya, begitu kasih dan sayangnya kepada kita. Bukan hanya sekadar kenikmatan Islam, bukan hanya sekadar kenikmatan iman, bukan hanya kenikmatan kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini. Bahkan saudaraku,
kehidupan di muka bumi ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini merupakan tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Bagi siapa yang bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Apakah kita tunduk dan patuh kepada Allah? Atau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sholat atau tidak? Atau tunduk dan patuh atau tidak? Ingat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dekat atau jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan mencukupi seluruh kebutuhan kita yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kehidupan di muka bumi ini disiapkan oleh Allah adalah untuk kita manusia. Betapa banyak di alam jagat raya ini, saudaraku, planet-planet yang diciptakan oleh Allah. Ada planet Mars, ada planet Pluto dan planet-planet yang lainnya. Ada satu planet yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, yakni planet bumi. Di bumi ini kita dilahirkan, saudaraku. Di bumi ini kita dimatikan oleh Allah. Di bumi ini juga kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Bahkan luasnya surga dan neraka itu seluas langit dan bumi ini pula. Saudaraku, kehidupan di muka bumi ini Allah siapkan untuk kita sebagai panggung sandiwara kehidupan kita manusia. Yang tidak lama ini, ada orang yang menjalani panggung sandiwara kehidupan di muka bumi ini, ada yang 20 tahun, 30, 40, 50, 60, 100 tahun, 100 tahun lebih. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang dekat hubungannya dengan Allah, itulah bekalnya yang dia persiapkan selama hidup di muka bumi untuk dipersiapkannya menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di muka bumi adalah panggung sandiwara kehidupan kita manusia. Allah menginginkan bahwa kehidupan yang tidak lama ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita lewat agama. Maka agama ini diturunkan oleh Allah kepada kita manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini adalah untuk kedamaian, saudaraku. Agama ini adalah untuk ketenteraman. Agama ini adalah untuk kemakmuran seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka agama ini diturunkan oleh Allah. Kalaulah tidak ada agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak mengenal diri kita, maka juga kita tidak mengenal akan Allah. Kata ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagi siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk mengenal akan Allah. Kenapa demikian? Karena mengenal akan Allah ini sangat penting bagi kita. Karena kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Yang butuh Allah itu adalah kita. Karena yang kita cari di dalam kehidupan di muka bumi yang tidak lama ini, saudaraku, tidak lain dan tidak bukan adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman, kesejukan. Inilah yang kita cari dalam kehidupan di muka bumi yang tidak lama ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu yang kita cari dalam kehidupan di muka bumi. Sebagaimana doa-doa kita di setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah yang kita cari selama hidup di muka bumi. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kepada kami kebahagiaan di akhirat.
Dengan apa kita mampu untuk meraih sebuah kebahagiaan itu? Dengan apa kita meraih sebuah ketentraman, kedamaian dan kesejukan itu di dalam jiwa kita? Kebahagiaan itu tidak diraih oleh orang-orang yang punya harta benda. Harta benda, jabatan, kedudukan tidak mampu membuat kita bahagia, saudaraku. Kalaulah harta benda yang mampu membuat kita bahagia, tenang, tentram, sejuk jiwa kita, mungkin orang-orang kaya, mungkin orang-orang yang punya harta yang mampu merasakan kebahagiaan itu. Kalaulah jabatan mampu membuat kita bahagia, mungkin para pejabatlah yang mampu merasakan kebahagiaan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang berzikir, hanya orang-orang yang ingat, hanya orang-orang yang kokoh, hanya orang-orang yang teguh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan curahkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketenteraman itu di dalam jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama agar kita mengenal akan Allah. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah mengenal akan Allah, saudaraku. Kebahagiaan yang sesungguhnya dekatnya jiwa kita dengan Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya kokohnya hubungan kita dengan Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya teguhnya, baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi kalau Allah tidak turunkan agama kepada kita, maka manusia akan berperilaku, berperangai, berakhlak sesuai dengan kehendak hawa nafsunya saja. Kalaulah manusia itu bersikap, kalaulah manusia itu berperangai sesuai dengan hawa nafsunya saja, maka tidak obalah manusia itu dengan yang berkaki empat, dengan yang membelakang ke langit, yang kita sebut dengan hewan atau binatang. Tapi manusia, saudaraku, adalah makhluk yang istimewa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amanah yang besar Allah amanahkan kepada kita di muka bumi. Manusia ini adalah sebagai khalifah fil ardh. Manusia ini adalah sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia ini adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Manusia ini adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah menginginkan kita untuk memakmurkan isi bumi ini, saudaraku. Perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan kita puasa. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah ini merupakan jalan untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita lah bagaimana kehidupan di muka bumi ini penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman. Saudaraku, amanah khalifah fil ardh ini tidak Allah amanahkan kepada binatang. Amanah ini tidak diamanahkan oleh Allah kepada gunung. Tidak Allah amanahkan kepada tumbuhan. Tidak Allah amanahkan kepada malaikat dan jin. Tapi khalifah sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk memakmurkan isi bumi, Allah amanahkan kepada kita manusia. Kambing, kerbau, kucing, dia tidak memikirkan bagaimana bertetangga yang baik. Binatang tidak memikirkan bagaimana kita bersama-sama guyup. Binatang tidak memikirkan bagaimana membangun kampung kita, bagaimana membangun Batam ini, tidak dipikirkan oleh hewan. Yang memikirkan itu adalah kita manusia. Bahkan Allah menyindir kita. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kebanyakan daripada penghuni neraka itu, kata Allah, adalah di kalangan jin dan manusia. Mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya mata tidak melihat dengan kasih sayang Allah. Mereka punya telinga tidak mendengar. Mereka punya hati tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang. Mereka bagaikan hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Allah menginginkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita menggapai kebahagiaan. Allah menginginkan kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang kita lakukan muaranya, saudaraku, adalah akhlakul karimah.
Yang membedakan kita daripada hewan adalah akhlak kita. Yang membedakan kita dengan binatang adalah akhlak kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, baca Al-Quran kita, memakmurkan masjid, haji dan umrah kita. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, muaranya saudaraku adalah akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah adalah kasih sayang. Maka agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tidak lain sebagai rahmatan lil alamin. Agama ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Agama ini sebagai kasih dan sayang bagi seluruh alam. Agama ini tidak menyuruh kita untuk saling bunuh-membunuh, saudaraku. Allah tidak memerintahkan kita untuk saling caci-mencaci. Allah tidak menyuruh kita untuk saling benci-membenci. Agama ini tidak menyuruh kita untuk saling hujat-menghujat. Bahkan agama ini memerintahkan kita untuk menebarkan kasih sayang, saudara. Siapa yang mampu berkasih sayang itu? Di rumahnya dia berkasih sayang dengan anak dan istrinya. Bertetangga dia berkasih sayang. Bermasyarakat dia berkasih sayang. Dimanapun dia berada, dia menebarkan cinta dan kasih sayang dan penuh dengan kedamaian. Dia cinta kepada ayahnya. Wahai ayah, wahai ibu, wahai emak, sudah 2 kali lebaran anandamu tidak mampu untuk melaksanakan mudik pulang kampung lebaran. Begitu kasih dan sayangnya, cintanya kita kepada ayah kita, emak kita. Siapa yang memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, agama ini adalah agama kasih sayang. Bukan mengajarkan kita menghujat, membunuh, membom rumah ibadah orang lain. Bukan menyuruh kita untuk kekerasan. Bukan pula untuk sakit menyakiti. Tapi agama ini memerintahkan kita untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan kebaikan. Maka siapakah yang mampu untuk menebarkan cinta dan kasih sayang itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bagi siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah curahkan kasih dan sayang itu ke dalam jiwanya. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Bagi siapa yang dekat dengan Allah, Allah akan curahkan sifat kebaikan itu. Maka yang diinginkan oleh Allah, kita yang beribadah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menampilkan sifat-sifat Allah itu di dalam kehidupan kita. Orang yang sholat, dia harus mampu menampilkan nilai-nilai sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah orang yang dekat dengan Allah. Yang diinginkan oleh Allah, kita mampu menampilkan nilai-nilai keislaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika umat Islam menampilkan nilai-nilai keislaman dengan penuh cinta dan kasih sayang, mengajak kepada kebaikan, tidak akan mungkin orang-orang di luar Islam akan memandang bahwa Islam itu radikal. Tidak akan mungkin orang-orang di luar Islam memandang bahwa Islam itu adalah teroris. Karena kita umat Islam telah menampilkan nilai-nilai keislaman. Maka oleh sebab itu, saudaraku, kita yang telah melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan sampai saat ini, Ramadan itu adalah bulan latihan. Maka kita berharap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 11 bulan yang akan datang, di hari-hari kita ke depannya, kita mampu menampilkan nilai-nilai keislaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kita mampu menampilkan nilai-nilai ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan, tidak mampu menampilkan cinta dan kasih sayang, tidak mampu menampilkan kebaikan, tidak mampu menampilkan nilai-nilai keislaman itu, berarti ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tidak membawa perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Banyak orang yang sholat, mereka hanya mendapatkan capek saja. Banyak orang yang puasa, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar. Mungkin itu saja yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
kita mendapatkan hikmah-hikmah Ramadan dan mampu membawa perubahan kepada sikap dan perbuatan kita, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.